Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada episode sebelumnya kan kita sudah berhasil menampilkan rombelnya. Nah, pada episode kali ini kita akan menampilkan data siswa sesuai dengan rombel yang dipilih. Oke, silakan buka controller controller siswa ya, dan view siswa aktif. Dan view siswa aktif di sini akan sudah ada dua function. Yang pertama adalah load data, yang kedua adalah untuk ngeload si siswanya ya, data siswanya. Nah, load data ini akan kita ganti menjadi load rombel ya, karena yang sebenarnya yang di load di sini adalah rombelnya ya kan. Jadi ini kita ganti menjadi load rombel. Nah, ketika load rombel ya, ketika rombelnya di load, nah seharusnya kan si siswa setelah rombelnya di load, maka seharusnya data yang muncul di sini adalah data yang sesuai dengan rombel ini, ya kan? Nah, oke, jadi kita akan membuat sebuah function baru ya, kita akan membuat sebuah function baru untuk load data siswanya. Function load siswa. Nah, kita tetap akan menggunakan teknik Ajax di sini. Jadi yang ini bisa saya copy saja. Nah, seperti ini. Kita tab sedikit. Nah, seperti ini. Nah, baru kita sesuaikan URL-nya. Nah, di sini kita buat sebuah function baru, function load siswa, load data siswa ya. Nah, load data siswa by rombel, nggak apa-apa lah panjang dikit ya, yang penting jelas. Load data siswa by rombel. Lalu baru kita buat perintahnya. Oke, kita buat dulu tabelnya. Table kita kasih kelas table bordered. Nah, lalu kolomnya ada name dan nama saja. TR TH di sini name, lalu di sini akan kita tampilkan nama si siswa. Oke, seperti ini dulu. Saya copy, lalu URL-nya kita ubah ke sini. Controllernya jadi siswa. Nah, jadi seperti ini. Terus data yang dikirimkan nanti boleh kita kosongkan dulu, nggak apa-apa. Nah, lalu selektornya akan kita ganti yang di sini nih. Nah, kita ganti div id data siswa. Nah, ini selektor untuk menampilkan data nantinya. Ini nama selektornya data siswa ya. Nah, jadi ini kita ganti dengan data siswa. Oke, jadi yang ini nggak akan kita gunakan lagi. Jadi boleh saya hapus. Nah, kalau sudah, coba kita refresh. Oke, belum keload, berarti masih ada masalah di sini. Oh ya, kita belum panggil ini ya fungsinya ya. Load data siswa. Load siswa ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Masih belum muncul juga. Oke, kenapa nggak muncul? Saya coba alert.
biasa saya gunakan teknik ini untuk ngecek apakah sebuah function itu dipanggil atau berjalan atau enggak ya. Nah, kalau misalnya ada muncul error seperti ini, berarti jalan. Berarti masalahnya itu ada di sini. Ini data siswa. Selektornya seharusnya benar nih. Coba kita cek di spek elemen di network, kita refresh. Nah, kita cek ketika pemanggilan si data siswa. Nah, ini dia. Oh, kena ini ya, kita kena apa namanya, hak akses modul itu. Nah, ini boleh kita remove dulu. Nah, sehingga sekarang muncul dia seharusnya. Kenapa nggak muncul juga nih? Nah, seharusnya muncul nih data ini. Oh, masalahnya itu di sini. Ini kan di luar ya, seharusnya ada di sini. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Saya refresh. Nah, datanya sudah muncul. Sekarang tinggal kita kirim data rombelnya sekarang ya. Kita kirim data rombelnya, atau boleh kita tampilkan langsung data siswanya dulu dari tabel siswa tentunya. Asalkan Anda buka tabel siswa, lalu ID rombelnya kita akan set jadi 1 dulu. Karena tadi kan ketika awal pembuatan data siswa kan kita nggak set rombelnya. Nah, kita set rombelnya baru di akhir, sehingga data yang sudah ada rombelnya itu baru 1. Nah, kita harus set ID rombelnya menjadi 1 terlebih dahulu. Biar cepat kita menggunakan apa namanya? Kita menggunakan query saja. Update table siswa, set ID rombel. Oke, kita set 1, kirim. Nah, sekarang ID rombelnya sudah jadi 1 semua. Oke, langkah selanjutnya baru kita modifikasi di controller ya. Kita tampilkan kita tangkap datanya. Seperti ini. Nah, kita akan ambil data dari tabel siswa. Siswa sama dengan this db get dari tabel siswa. Oke, seperti ini. For each siswa as row. Lalu echo tr ini untuk barisnya. Lalu td untuk kolomnya. Oke, di sini nim ya, row nim, lalu di sini row nama. Nah, oke, ada nama, ada nim ya. Di sini jangan lupa tambahkan result supaya nggak error. Sekarang coba kita refresh. Malah nggak muncul nih. Oh, ada error ya. Seharusnya di sini TBL Academic. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Row. Oh, ini dia. Oke, sekarang coba refresh lagi. Nah, datanya sudah muncul. Sekarang kita refresh di sini. Nah, oke, datanya sudah muncul ya. Nim dan nama. Sekarang bisa kita beri width-nya. Misalnya kita beri 100 pixel. Nah, oke. Kalau misalnya Anda mau kecilin lagi boleh ya. 90 misalnya. Nah, oke ya. Jadi data siswanya sudah muncul. Sekarang bagaimana caranya? Tinggal kita sesuaikan saja.
ya, berdasarkan rombelnya. Nah, oleh karena itu kita harus tangkap dulu ID rombelnya. Caranya di view, ya. Di view di sini kita bisa tambahkan variabel baru untuk nangkap rombelnya. Misalnya saya beri nama var rombel. Nah, rombel, nama selektornya apa nih? Show combo box rombel by jurusan. Kita cek di rombel. Nah, ini ID nama selektornya ID rombel 2 ya. Kalau misalnya Anda belum ada kasih aja atau rombel saja ya. Nama selektornya rombel. Kita lihat di sini selektornya apa tadi? Oh, ini rombel. Di sini kita kasih rombel 2 saja ya. Di sini kita kasih rombel 2. Jadi di sini cara nangkapnya selektor rombel 2 dot val. Nah, kita cek dulu nih untuk memastikan bahwa value-nya itu ketangkap ya. Jadi sekarang kalau misalnya saya refresh, define ya, ada masalah berarti. Atau solusi lain, kita bisa meng-require ID rombel di sini ya. Kita butuh ID rombel atau rombel saja. Lalu pemanggilan fungsi load siswanya itu di sini ya, di sini. Nah, kita kan butuh rombel di sini. Nah, karena kita butuh rombel di sini, saya buat sebuah variabel baru, var rombel, selektornya rombel 2 dot val. Nah, lalu kita masukkan parameternya di sini seperti ini. Lalu di sini baru kita isi data yang dikirimkan, data rombel tadi ya. Oke, rombel. Nah, seperti ini. Oke, sekarang silahkan simpan. Lalu kita coba inspeksi elemennya, aktifkan inspect elemennya untuk ngecek data yang dikirim benar atau enggak. Nah, kita cek mana nih. Nah, ini ya, udah ada kan data yang dikirim rombelnya 1. Nah, oke, sekarang kalau misalnya saya ingin refresh, dia harus ngeload rombel lagi nanti seharusnya. Oke, berarti kita modifikasi di sininya, kita tambahkan event on change, maka dia akan manggil fungsi load siswa ya, atau ya fungsi load siswa. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Nah ya, oh, data yang dikirimkan undefined katanya. Tapi kalau misalnya gini, datanya cloud ya, datanya cloud. Nah, tapi kita sesuaikan dulu aja lah ya. Kita sesuaikan dulu, berarti di sini dia akan nangkap rombel ya. Rombel sama dengan di $get rombel. Nah, seperti ini. Lalu di sini bisa kita tambahkan perintah where, this db where. Nah, where-nya itu ke ID rombel yang di sini. ID rombel baru rombel. Nah, seperti ini. Jadi sekarang kalau kita refresh, datanya benar, tapi kalau saya ganti, nah datanya nggak muncul ya. Nah, seperti tinggal kita perbaiki event on change aja nih supaya datanya ketangkap. Nah, supaya datanya muncul, kita bisa tambahkan perintah ini di sini. Ya. Tambahkan perintah di sini. Jadi sekarang kalau misalnya saya refresh,
lalu kita load data di Rumble lain. Nah, datanya kekirim nih, ya. Karena JavaScript itu sifatnya asinkronus. Jadi seperti ini. Ketika pertama kali di load, dia akan mengirimkan parameter Rumble, ya. Parameter Rumble akan dikirimkan langsung ke variabelnya melalui data ini. Tapi kalau misalnya data Rumble yang parameter di sini nggak ada, maka dia akan ngambil data parameter dari sini, ya. Sehingga ketika kita load kedua kalinya, dia akan ngambil data dari sini sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi ginilah. Jadi kalau misalnya saya refresh nih ya,